Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk ngebedah sebuah transformasi besar dalam budaya media kita. Itu bagaimana khususnya generasi Z mengubah wajah industri penyiaran dan televisi ke platform streaming. Oke, fenomena utama. Kalau kita ngelihat ke belakang, televisi itu punya sejarah yang sangat sentral di Indonesia. Sejarah siaran perdana TVRI pada tahun 1962 dulu. TV adalah pemersatu bangsa dan pusat informasi utama. Tapi bagi generasi Z yang lahir antara 1997 sampai 2012, realitasnya berbeda. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang serba instan, di mana hiburan bukan lagi duduk di depan layar kaca sesuai jadwal, tapi soal apa yang ada di genggaman ponsel mereka. Data dari laporan digital 2024 Indonesia memperkuat hal ini. Faktanya, 93,7% pengguna internet kita udah menonton rutin konten video, dan 71% diantaranya melakukan lewat platform streaming. Bahkan survei Kata Data Insight Center pada tahun 2023 menemukan fakta yang mencengangkan bahwa 78% anak muda usia 15 sampai 25 tahun menonton TV kurang dari 3 jam seminggu. Ya, ini berbanding terbalik dengan konsumsi konten digital yang bisa mencapai lebih dari 20 jam seminggu. Mengapa Gen Z meninggalkan TV konvensional? Sebenarnya apa sih yang ditawarkan platform digital yang tidak dimiliki TV konvensional? Ada 4 faktor utama, ya. Yang pertama, fleksibilitas waktu. Berbeda dengan TV yang bersifat linear atau satu arah, platform digital yang bersifat on demand, dalam artian Gen Z itu dapat menonton kapanpun tanpa terikat jadwal tayang TV. Yang kedua, akses melalui perangkat pintar yang selalu ada di genggaman. Dan yang ketiga, nah ini yang paling krusial, adalah personalisasi konten melalui algoritma machine learning, di mana platform seperti Netflix atau TikTok itu memberikan rekomendasi yang sangat relevan bagi setiap individu. Ya, sesuatu yang cukup mustahil dilakukan TV konvensional yang sifatnya massal gitu. Yang terakhir, faktor keempat itu adalah interaktivitas, di mana media sosial, media digital memungkinkan adanya komunikasi dua arah, ya. Dan di sini muncul fenomena yang disebut prosumer. Nah, ya, slide selanjutnya. Menurut Alvin Toffler, di mana Gen Z itu tidak hanya menonton, tapi juga menjadi produsen konten dari platform yang sama. Di platform seperti TikTok atau YouTube, Gen Z tidak hanya duduk manis sebagai penonton pasif, tapi mereka juga aktif membuat konten sendiri. Gen Z secara aktif akan memilih media yang paling mampu memuaskan kebutuhan mereka, baik itu untuk hiburan ataupun untuk ekspresi diri. Jadi, sekarang batasan antara siapa yang memproduksi dan siapa yang mengkonsumsi konten sudah semakin uh, kabur gitu ya. Selanjutnya, landasan teoritis dan metodologi. Dalam menyusun analisis ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, melalui metode studi literatur. Saya melakukan pencarian sistematis dari berbagai basis data akademik seperti Google Scholar dan portal Garuda, ya, dengan menelaah referensi dari tahun 2010 hingga ke 2024 dan memastikan data yang diambil tetap aktual dan perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi. Analisis ini saya landaskan pada teori-teori komunikasi yang kuat. Ya, yang pertama itu ada use and gratification teori yang menjelaskan bahwa kita secara aktif memilih media untuk memuaskan kebutuhan psikologis kita. Yang kedua itu ada media convergence theory dari Henry Jenkins untuk melihat bagaimana media tradisional dan digital sebenarnya tidak saling membunuh, melainkan saling menyatu. Dampak sosial dan tantangan industri. Dengan adanya pergeseran ini membuat dampak yang cukup dalam. Kita melihat
adanya fenomena individualisme hiburan. Jika dulu ada tradisi menonton bersama keluarga yang bersifat memperkuat interaksi sosial, maka sekarang hal itu perlahan memudar karena setiap orang itu jadi asik dengan layar masing-masing. Ya, yang berisiko menurunkan interaksi sosial di rumah. Kita juga perlu waspada terhadap filter bubble, di mana algoritma bisa mempersempit wawasan kita karena kita hanya terekspor pada konten yang sesuai dengan preferensi kita saja. Selain itu juga jadi ada tantangan bagi industri TV konvensional. Mereka harus beradaptasi agar tetap relevan, misalnya meluncurkan layanan digital seperti RCTI Plus, Video atau Vision Plus, uh, begitu. Stasiun TV sekarang sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan iklan massal, tapi juga harus mulai masuk ke ekosistem yang berbasis data. Terakhir, kesimpulan masa depan penyiaran. Sebenarnya dari sisi industri, stasiun televisi ini nggak tinggal diam. Banyak mulai beradaptasi melalui sistem cross platform, ya, yang meluncurkan layanan seperti yang pernah yang tadi aku sebut RCTI Plus atau Video untuk mengejar audiens muda gitu. Meskipun gitu, tantangan model bisnis ini masih tetap ada, terutama dalam transisi dari pendapatan iklan massal ke iklan yang lebih terarah dan dan melalui sistem langganan gitu. Jadi sebagai kesimpulan, fenomena ini bukan akhir dari televisi, melainkan sebuah evolusi menuju ekosistem media yang lebih inklusif dan partisipatif gitu. Televisi sedang mendefinisikan ulang dirinya dari media tunggal menjadi bagian dari jaringan digital yang saling terhubung. Jadi keberhasilan industri ke depan akan sangat bergantung pada seberapa cepat mereka beradaptasi dengan karakter Gen Z yang menuntut kebebasan dan interaksi. Gitu. Jadi itu aja, sekian presentasi dari saya. Semoga riset ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi kajian digital di Indonesia. Terima kasih.